Pondok Pesantren Suryalaya ke-58. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa handphone dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada nada silent selama upacara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Upacara peringatan Hari Jadi Pendidikan Formal Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya ke-58 tanggal 1 Agustus 2019 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Komandan upacara, hormat. Komando diambil alih. Tiap pemimpin pasukan kembali ke samping kanan pasukannya masing-masing. Kerjakan. Seluruhnya istirahat di tempat. Stop. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, petugas upacara peringatan Hari Jadi Pendidikan Formal Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya ke-58 bertindak selaku Inspektur Upacara Raden Haji Baba Setiaji Busto sebagai Ketua Yayasan Serba Bakti Suryalaya, bertindak selaku Komandan Upacara Habib Abdurrahman SAG, pengatur upacara Kamaluddin Koswara SPDI MAG, pasukan pengibar bendera merah putih dari Paskibra Madrasah Aliyah Serba Bakti Suryalaya. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Deding Yamani. Pembacaan teks Pancasila Ismail Pancapala. Pemimpin doa Abdul Majid SPDI MSC. Paduan suara dari SMA Serba Bakti Suryalaya. Bertindak selaku ajudan Irfan Abadi SPDI MAG. Upacara peringatan Hari Jadi Pendidikan Formal Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya ke-58 tanggal 1 Agustus tahun 2019 siap dimulai. Lanjutkan. Inspektur upacara menepati mimbar upacara. Siap.
Penghormatan peserta upacara kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Baik. Tegak! Baik. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan hari jadi pendidikan formal Yayasan Serbabakti Pondok Pesantren Suryalaya ke-58 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh kelompok paduan suara. Siap! Maju! Jalan! Belok kanan! Jalan! Jalan! Di depan! Berhenti! Bang! Hadirin dimohon berdiri. Hormat! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka.
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Lurus pada bendera merah putih. Hormat, terang, tegak, terang. Maju! Jalan! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Angkasa Raya memuji pahlawan negara, nan gugur remaja diribaan bendera bela nusa bangsa. Kau kena wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan teks Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya. Inspektur Upacara menuju mimbar 2. Istirahat di tempat. Up. Yang terhormat Bapak Arif Syariful Alam MM selaku atas nama pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya menepati mimbar upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridho qamat lubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Suma ila rasulullah Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. Suma ila rasulullah Syekh Ahmad Syekh Wafat Al-Fatihah bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. Suma ila rasulullah Kiai Haji Anu Mubarak bin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. Sambutan pengemban amanah Ketua Sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya atau Ketua Majelis Pembina Yayasan Serba Bakti Pontren Suryalaya dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Formal ke-58 di lingkungan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Kamis tanggal 1 Agustus 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati
Rektor Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, Ketua STIE Latifah Mubarakiyah, dan Ketua Pasca Sarjana STIE dan IAI Latifah Mubarakiyah, para dosen beserta seluruh sivitas akademika. Yang saya hormati para kepala sekolah, dewan guru, beserta seluruh staf lembaga pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya mengucap syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Robi atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama mengikuti upacara dalam rangka Hari Pendidikan Formal ke-58 di lingkungan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para aulia Allah, serta umatnya yang soleh hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa penyelenggaraan pendidikan formal di Pondok Pesantren Suryalaya telah genap berusia 58 tahun. Pelaksanaan peringatan kali ini walaupun dilaksanakan secara sederhana, namun penuh hikmat. Peringatan ini harus dimaknai sebagai bentuk sujud syukur kehadirat ilahi Robi atas limpahan rahmat serta nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberi kesehatan, kesejahteraan dan kenyamanan. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang mampu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta termasuk orang yang benar-benar mengabdi kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 114, wasyukru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Hadirin yang berbahagia, kita menyadari bahwa di masa yang akan datang, persaingan dalam berbagai bidang akan semakin ketat, termasuk dalam bidang pendidikan. Terlebih kita memiliki tugas dalam mengusung visi sebagai pusat kajian tasawuf di Asia. Oleh karena itu, saya selaku pengemban amanah sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya berharap kepada para pimpinan lembaga, rektor, ketua dan direktur pendidikan tinggi, dosen, para kepala sekolah atau madrasah, dewan guru beserta staf di lingkungan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya agar dapat berbenah diri dalam menghadapi persaingan global, termasuk persaingan dalam masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Kita sebagai tenaga pendidik, baik itu sebagai guru maupun dosen, hendaknya terus belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan dosen, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sesuai dengan tingkat dan jenjang pendidikannya. Menjadi guru dan dosen saat ini harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru dan dosen jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki saat ini, melainkan tuntutlah ilmu tanpa batasan usia. Sebagai muslim dan muslimat, kita wajib untuk menuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tubalul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat," yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu
baik kita sebagai cendekiawan, dosen, guru, mahasiswa pelajar, perlu terus dan terus untuk menuntut ilmu. Dalam hadis lain, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tuntutlah ilmu mulai dari buayan ibu hingga ke liang lahat. Ini menunjukkan sangat pentingnya menuntut ilmu dan menandakan bahwa menuntut ilmu tidak dibatasi oleh kedudukan, pangkat, dan jabatan. Pondok Pesantren Suryalaya memberikan fasilitas pendidikan bagi peserta didik selain ilmu-ilmu pendidikan umum yang dikelola melalui pendidikan formal, juga memberi pula pendidikan keagamaan yang dikelola oleh bidang pendidikan tradisional serta pendidikan kepesantrenan tentang praktek-praktek amaliyah Tarekat Qadiriyah Naksabandiah Pondok Pesantren Suryalaya yang merupakan pendidikan unggulan Pondok Pesantren Suryalaya dalam mendidik para peserta didik dan para santrinya. Untuk melaksanakan pendidikan unggulan tersebut, hendaknya para dosen, guru, dan staf di lingkungan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya harus pengamal amaliyah Tarekat Qadiriyah Naksabandiah secara istiqomah dan semata-mata untuk khidmah kepada pengusaha Abah Anom Syekh Kiai Haji Ahmad Sholihul Wafat Tajuh Arifin radhiyallahu anhu Pondok Pesantren Suryalaya. Oleh karena itu, semua unsur pimpinan dan staf lembaga di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya agar mengikuti upgrading yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Tarekat Qadiriyah Naksabandiah atau LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya. Selanjutnya, bagi para dosen, guru dan staf dan profesi lainnya yang memiliki bakat dan kemampuan menulis atau mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu tasawuf, silakan bergabung dalam sebuah wadah atau sarana yang disebut Pusat Kajian Tasawuf ASEAN atau PKTA. Hal ini penting dilakukan karena peran guru di kelas bukan hanya semata-mata menyampaikan ilmu, tapi guru dan dosen adalah pendidik, pelatih, dan pembimbing. Arahkan peserta didik di lingkungan kita untuk mempelajari Al-Quran, kitab-kitab termasuk kitab kuning, serta bimbinglah dan arahkan mereka agar melakukan pembiasaan praktek-praktek atau amaliyah keagamaan, praktek sholat sunat, sholat fardu berjamaah, dan praktek amaliyah Tarekat Qadiriyah Naksabandiah Pondok Pesantren Suryalaya. Laksanakan di masjid atau musola dekat dengan sekolah atau kampus masjid. Angker tadi duaan we. Semua amaliyah keagamaan dan kebesaran tersebut harus menjadi nilai tambah, nilai keunggulan dan kekhasan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan kita. Dengan demikian, daya ilmu yang diperoleh di kelas juga praktek meramaikan masjid dengan praktek-praktek amaliyah ibadah, sholat, zikir, dan amaliyah lainnya. Orang mendingan langsung gitu. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pengemban amanah sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para siswa-siswi yang telah berprestasi baik di lingkungan sekolahnya atau tingkat yang lebih tinggi. Hendaknya prestasi tersebut terus dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan dengan belajar yang lebih tekun. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kerja keras semuanya, sehingga lembaga pendidikan yang kita miliki sejajar dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan di tempat lain. Semoga jerih payah dan pengorbanan saudara-saudara mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, mari kita sama-sama berdoa.
untuk itu semua. Semoga dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqsimu bihablillah wa taqsimu bihablillah wa taqsimu bihablillah. Rabbana bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatih. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Semoga kita mendapat ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan barokah dari guru mursyid kita Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibu Wafat Tajuh Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suryalaya 1 Agustus 2019 Masehi atau 29 Zulqa'dah 1440 Hijriah. Pengemban amanah sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Inspektur upacara menepati mimbar 1. Menyanyikan lagu wajib nasional syukur. Hadirin dimohon berdiri.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala bentukmu ya Allah. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon, kami berdoa kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera peringatan Hari Jadi Hari Jadi Pendidikan Formal Pondok Pesantren Suryalaya ke-58 tahun 2019. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang penuh dengan rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmah. Ya Allah, berkatilah dan ridhoilah acara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam rangka mengikuti kegiatan upacara bendera peringatan Hari Jadi Pendidikan Formal Pondok Pesantren Suryalaya ke-58 tahun 2019, bersihkanlah hati-hati kami dari sifat-sifat yang buruk, semaikan hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang mulia. Satukanlah hati dan perbuatan kami dalam membangun pondok yang kami cintai ini, khususnya di bidang pendidikan, agar lebih maju dan dapat mengejar ketinggalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami, berilah kekuatan lahir dan batin kepada kami, bangkitkanlah semangat membangun dunia pendidikan kami, agar kami mampu membangun karakter bangsa ini dengan mulia. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu amanah dalam menjalani kehidupan ini serta ikhlas dalam mengabdi kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan kami. Jika Engkau tidak sudi mengampuni kami, kepada siapa kami harus meminta untuk ampunan? Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, dan tetapkanlah hati kami untuk selalu berada di atas jalan-Mu yang lurus. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaq, wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta upacara kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat!
upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Komandan upacara menyerahkan komando. Komando diserahkan. Tiap pemimpin pasukan dapat mengistirahatkan pasukannya. Laksanakan. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Tiap-tiap pimpinan pasukan mengistirahatkan pasukannya. Iya, masih ketik. Kurang. Salah ya bisa ketik. Ya, Om Pak. Om Pak. Upacara peringatan Hari Jadi Pendidikan Formal Pondok Pesantren Suryalaya ke-58 tanggal 1 Agustus 2019 selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta silakan untuk duduk terlebih dahulu. Acara selanjutnya pemberian piagam penghargaan diawali dengan pembacaan surat keputusan Ketua Umum Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang dibacakan oleh Sekretaris Bidang Pendidikan kepada Bapak Dr. Wawan Kusnawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Uncle, backlight. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor Seket strip 016 garis miring YSB strip PPS garis miring A.4 garis miring 7 Romawi garis miring 2019 tentang pemberian penghargaan kepada
pimpinan lembaga, kepala sekolah, guru atau dosen, dan staf di lingkungan lembaga pendidikan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ketua Umum Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan pemberian piagam penghargaan kepada nama-nama yang telah berjasa dalam pengembangan pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya, telah menjalani masa pengabdian minimal 25 tahun, serta pendiri lembaga pendidikan di lingkungan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya. Semoga amal baktinya menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya. Ditetapkan di Suryalaya pada tanggal 31 Juli 2019. Ketua Umum Haji Mahpudin Taka, Marsikal Muda TNI Purnawirawan, dicap dan ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya. 2. Ketua Majelis Pembina Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. 3. Ketua Majelis Pengawas Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Ketua Bidang Pendidikan Umum Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. 5. Seluruh lembaga pendidikan di lingkungan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Lampiran surat keputusan Ketua Umum Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya nomor //PPS/A.4/7 Romawi /2019 tanggal 31 Juli 2019. Daftar nama yang mendapat piagam penghargaan dari Ketua Umum Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya tanggal 1 Agustus 2019. 1. Bapak Haji Edi Karman SAG dari Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. 2. Dr. Andes Yoyong Tahyani MSI dari STILM Suryalaya. 3. Dr. Haji Suhrowardi MAG dari IAILM Suryalaya. 4. Raden Jaja Suratmaja almarhum Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. 5. Dr. Anes Haji Deni H. Ganda Saputra MM dari SMK Plus Yayasan Serba Bakti Suryalaya.
Dr. Hajah Sri Nurhayati MSI dari IAILM Suryalaya. 7. Zainal Asikin almarhum dari Yayasan Serbabakti Pondok Pesantren Suryalaya. 8. Lilis SPD TK Ibu Hajah Ei Siti Ru'yana Suryalaya. 9. Wawan Ridwan SPDI dari MTS Serbabakti Suryalaya. 10. Dr. Randa Ai Waris Diani MPD dari SMA Serbabakti Suryalaya. 11. Dr. Andes Aunudin almarhum MA Serbabakti Suryalaya. 12. Dr. Andes Haji Maman Suherman dari SMA SMK Plus Yayasan Serbabakti Suryalaya. 13. Taufik Hidayat SPDI almarhum dari SMK Plus Yayasan Serbabakti Suryalaya. 14. Abdul Wakam SPDI almarhum dari MTS Serbabakti Suryalaya. 15. Imas Masito SH MSI dari IAILM Suryalaya. Ditetapkan di Suryalaya pada tanggal 31 Juli 2019. Ketua Umum Haji Mahfudin Taka, Marsikal Muda TNI Purnawirawan, dicap dan ditandatangani. Demikian surat keputusan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum pemberian penghargaan, ada laporan Ketua Panitia oleh Solihin MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati sesepuh dan pengemban amanah Pondok Pesantren Suryalaya, yang saya hormati Pangersa Umi beserta keluarga Pangersa Abah, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya atau yang mewakili, Bapak Sekwan, yang saya hormati Ketua Ibu Bela Pondok Pesantren Suryalaya, yang saya hormati Bapak Sekretaris Umum, Bapak Ketua 3 Pondok Yayasan Serbabakti Pondok Pesantren Suryalaya, yang saya hormati Bapak Rektor IAILM dan Ketua STLM Suryalaya, dan seluruh kepala sekolah yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya. Saya mengucapkan terima kasih atas nama panitia, bahwasanya pada kesempatan ini kita telah hadir di lapangan ini, yang dihadiri kurang lebih 3.200 siswa dan 450 guru dan dosen. Kalau hadir semua kita berjumlah 3.700 semuanya, kalau hadir semua dengan siswa dengan dosen dan guru-guru. Tentunya kegiatan ini tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila tidak ada kerjasama berbagai sistem. Jadi saya terima kasih kepada bapak-bapak kepala sekolah, baik SMK Plus, kemudian SMA, SMP, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, IAILM Suryalaya, STILM, yang telah membantu kegiatan ini sehingga terwujud pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bantuan secara material ataupun motivasi atau spirit kepada kami, alhamdulillah, sehingga kami ini sukses walaupun kegiatan kita ini mendadak, ya, dalam artian kita ini direncanakan tanggal 15 Agustus karena saran daripada pimpinan pesantren bahwa
kegiatan itu harus tepat di waktu yang sesuai dengan seperti biasa dilaksanakan oleh Pangarsa Abah dari dulu. Yaitu kita hardisur setiap tanggal 1 Agustus. Itu yang saya bisa sampaikan. Dan sekali lagi kepada seluruh panitia dari beberapa siswa dan guru yang telah bekerja sama secara apik sehingga terwujudnya kegiatannya dengan sukses. Dan mudah-mudahan amal baik kita sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga berkah Pangarsa Abah Sepuh dan Abah Anum selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila dalam nanti memberikan penghargaan masih ada banyak kekurangan. Di tahun yang akan datang insya Allah kami akan mendata kembali siapa-siapa yang berjasa dalam mengembangkan pendidikan serta berpartisipasi secara rutin dan ikut membangun pesantren ini sehingga lembaga pendidikan promotif tetap berjaya dan terus maju. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan usikum wa nafsi bitaqallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Solihin. MPD. Dan selanjutnya penyerahan penghargaan kepada pendidik dan non-pendidik yang sudah mengabdi di atas 25 tahun. Kepadanya yang pertama Haji Edi Karman SAG, waktu dan tempat dipersilakan untuk maju ke depan. Kemudian Dr. Rades Yoyo Tahyadi MSI, kemudian Dr. Haji Subrawadi MAG, waktu dan tempat dipersilakan untuk maju ke depan dan akan diserahkan oleh Kiai Haji Jainal Abidin Anwar selaku pengemban amanah dan sesepuh Pondok Pesantren Suryalaya. Dan kepada para peserta untuk tidak bubar terlebih dahulu, karena setelah ini, setelah pemberian penghargaan, ada penampilan seni. Dr. Andes Yoyong Tahyari MSI maksud saya. Atau diwakili SMK, tolong diam di tempat, jangan bubar. Tolong diam di tempat, diam di tempat, diam di tempat. Jongkok. Seluruhnya untuk tidak bubar, tetap diam di tempat. Yang mewakili Pak Yoyong oleh Pak Wawan, Dr. Wawan. Selanjutnya, ya berfoto dulu terlebih dahulu. Selanjutnya, Raden Jaja Surat Maja almarhum yang mewakili, kemudian Dr. Andes Haji Dedi Hagadas Saputra MM, Dr. Haja Sri Nurhayati MSI, waktu dan tempat dipersilakan untuk maju ke depan. Dr. Haji Sri Nurhayati MSI, kemudian Dr. Andes Haji Dedi Hagandas Saputra MM, R. Jaja Surat Maja almarhum atau yang mewakili dipersilakan. Dan untuk yang menyerahkan penghargaan
Ibu Haja Otin Siti Khadijah selaku Ketua Umum Ibu Bela Pusat atau putra dari Pagersa Bahanong. Waktu dan tempat dipersilakan. Kawan, kawan. Para peserta untuk tidak bubar tetap di lapangan. Selanjutnya Zainal Asikin almarhum, kemudian Lilis SPD, kemudian Wawan Ridwan SPDI, dan Dr. Randa Aiwarisdiani MPD. Dan yang memberikan penghargaan Pagersa Umi Hajah Yoyo Sofia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kayak susun beneran. Itu sama itu nih. Kapayun Umi, 1, 2, 3. Ya cukup. Cukup Umi. Terima kasih. Dan selanjutnya Dr. Andes Auludin almarhum yang diwakili oleh anaknya Samsul Riko, dan kemudian Dr. Andes Haji Maman Suherman, dan selanjutnya Taufik Hidayat SPDI almarhum, dan akan diserahkan oleh Raden Haji Bobon Setiaji Bustom. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sekali lagi, Dr. Andes Auludin almarhum yang akan diwakili oleh putranya Dr. Samsul Riko, kemudian Dr. Andes Haji Maman Suherman, kemudian Taufik Hidayat SPDI almarhum, diwakili oleh istri. Selanjutnya Abdul Wakam SPDI almarhum untuk yang mewakili, dan Imas Masito SHMSI almarhum. Silakan untuk yang mewakili untuk maju ke depan.
Pak Abdul Wakam SPDI almarhum. Sudah. Dimas Masito SH MSI almarhumah. Kita isi dengan Pak Sarip. Diwakili oleh Pak Wawan. Dan akan diserahkan oleh Bapak Raden Mamat Rahmat Bustong. Waktu dan tempat dipersilahkan. Setelah ini akan ada pemberian secara simbolik sertifikat penghargaan beasiswa dari Ibu Bella Pusat kepada para tahfiz dari seluruh lembaga pendidikan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Ya. 1, 2, 3, 1. Ya, cukup. Orang yang jual file ke kawan. Sebelum pemberian penghargaan secara simbolik untuk beasiswa tahfiz Quran, ada penampilan dari TK Hajah Siti Ruliana, yaitu penampilan gerak dan lagu Ayo Sekolah dan Mandiri. Ayo adik-adik, ikuti ibu gurunya. Tepuk tangan dong untuk adik-adik dari TK Kober. Wah, ini dia. Mereka akan menampilkan gerak dan lagu Ayo Sekolah. Jadi ayo sekolah. Dan yang lagi di belakang untuk tetap di tempat. Pada posisi silakan untuk mengondisikan peserta upacara. Posisi mewah. Dan ketua OSIS untuk mengondisikan anggota atau peserta dari sekolahnya masing-masing.